Kunci kesuksesan itu apa? Dia bilang nggak ada. Kalau kunci kesuksesan nggak ada karena tiap orang beda. Tapi ada, semua orang punya kunci kegagalan. Yes. Satu kunci kegagalan. Kunci itu adalah ingin menyenangkan semua orang. Betul. Kalau itu pasti gagal. Setuju. Seniman itu harus 3K, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu penting. Yes. Individualistis bisa dibilang individualistis karena kita harus establish identitas. Individualis itu bukan berarti egois. Yes. Terus seniman itu adalah bagian dari masyarakat. Seniman itu adalah satu tim, bukan satu orang. Semua kegagalan dan kesuksesan saya itu adalah hasil dari satu tim. Narasumber kita hari ini udah pasti kita tahu, Mas Ananda Soekarlan. Seorang pianis, komposer Indonesia yang tinggal di Spanyol dan sangat mendunia. Dan mendapat julukan nih dari The Sydney Morning Herald sebagai one of the world leading pianist at the forefront of the championing the new piano music. Waduh, keren banget ya. Kemudian Mas Ananda juga penerima Dharma Cipta Karsa Republik Indonesia tahun 2014 dan Anugerah Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Sekaligus aktivis dan pengidap Asperger's Syndrome. Tahun 2020, Mas Ananda dilantik menjadi Presiden Dewan Juri Queen Sofia Prize di Spanyol. Penghargaan ini tertinggi di musik klasik di Eropa. Keren banget. Dan bukan itu aja ternyata. Mas Ananda juga menerima gelar kesatriaan sebagai penghargaan tertinggi Republik Italia. Maaf, saya ulang. Mas Ananda juga mendapatkan gelar kesatriaan sebagai penghargaan tertinggi Republik Italia, Ordine della Stella d'Italia dari Presiden Sergio Mattarella. So, simak sampai habis kalau gitu obrolan inspiratif kita hari ini bersama Mas Ananda Soekarlan dengan topik yang menarik banget, yaitu hidup sebagai seniman idealis. Bisa nggak sih langsung bersama yang sudah mempraktekkan yang ada di depan kita, yang sangat kita kenal idealismenya dan membuminya laki-laki hebat ini. So, mari kita beri tepuk tangan, aplaus yang luar biasa buat Mas Ananda. Makasih Mas Ananda. Makasih, Mbak Aini. Ya. Pagi dapat tepuk tangan nih dari Mbak Desi juga. Yes. Mas, saya membuat pertanyaan ini sambil berapi-api banget. Dan salah satunya tentu para peserta termasuk saya ingin tahu banget. Mas Ananda kan ternyata mengenal piano itu sejak usia 5 tahun, ya kan? So, yang menjadi pertanyaan ini, dulu waktu Mas Ananda kecil itu terpikir nggak sih menjadi seorang Mas Ananda yang sekarang yang di mata kita semua seorang seniman hebat, idealis, dan membuminya itu loh. Monggo Mas Ananda. Enggak, iya. Waktu itu sih saya mulai main piano ya nggak kepikiran apa-apa ya. Ya di lesin piano karena kakak saya les piano. Terus saya ikut grecokin. Bikin ribut, terus mama saya bilang itu adiknya daripada grecokin, daripada bikin ribut serumah jadi bete. Waktu itu bete belum ada istilah itu apa sih ya, pokoknya gitulah. Jadi lesin gitu loh biar main pianonya tuh ada bener gitu. Gitu aja sih. Ya ampun, wow. Padahal berarti pada saat usia 5 tahun itu bakatnya Mas Ananda itu belum nampak berarti ya, masih terhitung grecokin waktu itu. Begitu kan maksudnya? Iya, katanya sih udah kelihatan karena setelah beberapa bulan katanya saya belajarnya cepet banget. Dan memang setelah setahun kakak saya bilang udah nggak sanggup ngajarin saya gitu loh. I see. Katanya gitu. Aku udah lupa itu diceritain sama kakakku sama ibuku almarhum dulu juga gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas merasa mulai jatuh cinta sama piano usia berapa sih, Mas? Sehingga bisa buat gambaran buat kita semua bahwa ketika ada orang di sekitar kita itu jangan dikecilkan dengan bakat pianonya. Ya, saya sih dari sejak SD ya.
tapi saya ingat SMP tuh saya udah nggak fokus ke sekolah lagi. Saya tuh udah mikirnya tuh musik aja, main piano aja, dan kemudian mulai bikin musik ya. Jadi saya kira sih sekitar belasan tahun ya. Yang pasti tuh umur 13 tuh saya udah fokusnya tuh ke piano terus. Walaupun saya mulainya tuh ya usia 5 katanya, karena usia 5 itu karena ada piano datang ke rumah saya. Gitu aja. Terus itu tadi kakak saya dilesin, terus saya ngerecokin, terus saya dilesin juga, diajarin oleh kakak saya gitu loh. Dan kebetulan karena orang tua saya bukan orang tua yang kaya ya, jadi saya nggak bisa dimasukin ke guru les pianonya kakak saya gitu loh. Jadi kakak saya habis les, terus pulang, terus ngajarin saya gitu. Jadi gratis. Ya. Tapi kakaknya so sweet ya, mau ngajarin adiknya Mas Ananda. Kayaknya daripada digerecokin, mendingan saya jadi tertarik gini, Mas. Apa yang membuat Mas berani menentukan usia 13 tahun loh, itu bukan main-main loh. Seseorang berani menentukan itu kan biasanya pada saat kuliah atau bahkan lulus kuliah loh sebetulnya. Mas berani menentukan karena ini menjadi cerminan kita, inspirasi kita gitu ya. Apa yang membuat Mas berani menentukan usia 13 tahun benar-benar nekunin piano? Sebetulnya sih bukan menentukan, tapi kayaknya ditentukan oleh alam ya. Karena ya tadi, terus kemudian saya kan didiagnosa Asperger syndrome. Walaupun diagnosanya itu setelah saya nggak tahu umur berapa, setelah saya kuliah di Eropa, setelah saya lulus kuliah dari Eropa malah, setelah saya menikah malah. Tapi ya Asperger syndrome itu kan sejak lahir udah ada, dan Asperger syndrome itu berarti ada bagian otak tuh yang nggak aktif, sebagian besar otak nggak aktif, dan hanya bagian kecil dari otak yang aktif ya. Dan bagian otak saya yang aktif ya hanya musiknya. Jadi aktif itu bukan hanya aktif atau kalau istilahnya bilang berbakat, tapi juga minatnya tuh hanya ke situ ya. Jadi minat saya tuh hanya ke situ, dan kemudian ke bahasa juga. Tapi kalau urusan IPA, IPS, apalagi sosial gitu tuh saya nggak ini. Ini menarik Mas, karena kan nanti ini di-share lewat YouTube ya, sehingga harapannya menginspirasi para orang tua kan masih besar di sekitar kita yang melihat itu nilai rapot itu adalah utama. Padahal contohnya Mas Ananda aja ya kan, secara logika ternyata Asperger's itu adalah di mana sebagian besar otak itu kurang berfungsi, tetapi satu otak yang sebagian kecil yang berfungsi, which is salah satunya musik gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu Mas sedikit lagi, dukungan apa sih yang Mas dapatkan dari orang tua? Atau gini, sewaktu kecil tahu nggak ya kalau ternyata karena sebagian besar otaknya kurang berfungsi, ada misalnya ciri-ciri keterlambatan di bidang lain, tapi ciri-ciri di piano? Iya, jadi waktu saya kecil katanya tuh saya telat bicara. Bahkan katanya waktu saya bayi itu dikiranya saya itu tunarungu. Tapi kemudian dicek dan ternyata saya reaktif terhadap suara ya. Jadi saya nggak tunarungu. Terus saya dikiranya idiot. Tapi terus ya inteligensinya rendah lah. Tapi ternyata juga enggak. Jadi ya, dan waktu itu belum ada urusan autisme apalagi Asperger syndrome di Indonesia ya. Jadi ya udah, ini anak emang rada kelainan aja. Wow, keren. Artinya serius nih Mas, saya baru memahami bahwa Asperger's itu seperti itu, sehingga ini sangat menginspirasi teman-teman di luar sana, termasuk para ibu saya tentunya ketika bertemu orang lain. Ketika ada sebuah sindrom, tidak usah fokus ke sindrom tersebut, tetapi bagaimana cara menemukan passion di dalam dirinya, ya bakat gitu ya. Iya benar, jadi jangan fokus ke kekurangannya, tapi ke kelebihannya gitu loh. Betul. Dan ya selama 20 tahun lebih kami semua nggak ada yang tahu itu sindrom apa namanya, bahkan kita nggak tahu ada sindrom apa enggak ya. Bahkan ya banyak orang mikir saya bego aja gitu karena matematika saya jeblok, saya nggak bisa baca peta segala macem gitu. Tapi main pianonya gampang banget. Bahkan saya waktu kuliah tuh juga dengan guru-guru saya gitu tuh
saya mikir ini guru saya lamban bener ya. Gila, hebat banget. Oh iya? Dan sebenarnya dari sejak kuliah tuh saya ini nggak boleh dicontoh ya. Tapi saya sering ngerjain PR-nya teman-teman gitu, karena kan kita mesti nganalisa musiknya Beethoven, musiknya Mozart, terus kemudian kita mesti bikin musik kan, berdasarkan analisa kita. Jadi gimana kalau Mozart musik segala macam, kita dikasih material, terus kita mesti kembangin sendiri gitu. Itu teman-teman saya kalau ngerjain gitu tuh dalam beberapa hari gitu kan, butuh berapa hari, sedangkan saya butuh cuma beberapa menit gitu loh. Jadi ya saya kerjain, jadi mereka tetap aja bego. Gitu. Terus ya mereka bilang udah tolong kerjain PR saya, ntar saya masakin makan malam deh gitu. Jadi saya waktu kuliah sering banget makan gratis tuh karena selalu dimasakin teman ini teman itu segala macem. Gitu sih. Tapi keren loh, seriously, keren banget. Artinya hal-hal seperti itu ini nanti yang kita kulik banget ya, terutama tentang proses dan sebagainya. Saya jadi nggak sabar nih ke pertanyaan berikutnya, Mas. Saya punya pertanyaan simpel. Mas sebetulnya ngerasa nggak sih Mas Ananda ini seorang yang idealis? Itu deh. Enggak sih. Kalau refernya sebagai seorang seniman, buat saya seniman itu ya emang harus idealis ya. Kalau seniman nggak idealis ya bukan seniman gitu loh. Dan saya nggak ngerasa idealis karena, gini, idealisme itu kadang-kadang, terutama di dunia seni, itu sering disalahartikan sebagai seenaknya sendiri. Betul. Setuju. Saya punya ide ini, saya pengen kerjain. Buat saya, ide itu kadang-kadang nabrak dengan society, dengan masyarakat. Dan kalau udah gitu, ya jangan dikerjain gitu. Artinya, kalau mau dikerjain ya boleh aja, tapi jangan sampai ganggu orang. Terus kadang-kadang misalnya saya punya ide ya musik di dalam kepala saya. Musik itu saya tahu orang nggak suka gitu. Tapi ya tetap aja saya tulis dan saya nggak mengharapkan orang suka. Jadi kalau misalnya saya pagelarkan musik itu, terus orang-orang nggak suka, ya jangan ngambek gitu loh. Tapi banyak juga seniman yang hidupnya ngawur segala macam gitu. Itu saya nggak setuju ya. Terus kemudian ada satu hal lagi, di terutama abad 21 ini, walaupun udah mulai dari abad 20 akhir sih, itu harus ada perbedaan yang jelas antara seniman dan selebriti. Kalau selebriti itu memang melayani permintaan publik. Kalau seniman tuh enggak. Seniman itu berkarya berdasarkan ide yang ada, makanya terus dinamainya idealis. Padahal seniman tuh ya buat saya harusnya idealis ya. Wow, saya jadi dapat pencerahan nih. Saya yakin teman-teman yang lain dapat pencerahan, sehingga ya memang beda jauh antara seniman dan selebritis, tetapi sangat bisa memahami ternyata artinya seniman itu berarti mempertahankan sesuatu yang sebetulnya ya memang harus idealis, tetapi pengertian idealis di sini tidak bertabrakan dengan society, dengan norma-norma yang berjalan. Itu menarik, sehingga ada pengertian idealis itu semaunya, bukan itu ternyata maksudnya. Makasih Mas Ananda. Berarti Mas, kalau gitu, Mas merasa menjadi seorang idealis itu, even Mas merasa saya nggak idealis, mulai mengalir tentang mempertahankannya itu semenjak Mas kuliah, atau semenjak Mas mulai belajar piano, atau gimana sih Mas? Sejak kapan ya? Buat saya tuh, kalau kita punya ide, ya idealis itu kan berasal dari kata ide ya. Betul. Kalau kita punya ide di kepala, ya kita mesti lihat kelebihan dan kekurangannya. Pertama itu sama seperti kalau kita punya sindrom ya. Terus kemudian kita harus selalu ingat bahwa seniman itu seperti profesi lainnya, itu adalah bagian dari masyarakat. Dan ya kita harus berinteraksi termasuk dengan hasil karya kita, apapun itu gitu loh. Jadi kalau ya sejak kuliah sih, memang saya sejak kuliah tuh banyak ngobrol dengan guru saya tentang misalnya career management dan tentang
apa fungsi seorang seniman di masyarakat segala macam gitu. Yeah. Dan itu perbedaannya kuliah, aku rasa di Eropa dengan kuliah misalnya seni di Indonesia ya. Dimana kuliah seni di Indonesia itu enggak, kayak sampai sekarang pun saya melihat belum ada tuh, apalagi mata pelajaran seperti itu, career management, dan ya itu fungsi seniman sebagai bagian dari masyarakat ya. Jadi dan masalahnya seniman itu adalah profesi yang agak unik. Betul. Karena setiap orang tuh berbeda. Artinya satu cara yang bisa diaplikasi ke satu seniman belum tentu berhasil dengan seniman yang lain gitu loh. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya dari seorang seniman adalah identitasnya. Bahwa seorang seniman itu bisa berkontribusi, bisa menyumbangkan sesuatu ke masyarakat karena kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Dan bukan hanya berbeda tapi juga berkualitas dan bisa membuat orang lain atau hidup orang lain lebih baik. Saya rasa gitu. Bukan hanya hidup kita lebih baik, hidupnya sang seniman lebih baik, tapi juga orang lain lebih baik gitu. Dan itu berbeda ya. Mungkin musiknya si A dengan musiknya si B, musiknya si A nggak efek terhadap Anda, tapi musiknya si B efek terhadap Anda gitu. Tapi bukan berarti musiknya si A lebih jelek atau lebih nggak berharga daripada si B. Wow, keren banget deh. Thank you banget. Memang kerasa banget sih Mas. Setiap kali saya mendengarkan musik Mas, nanti deh ada pertanyaan berikutnya. Tapi saya masih penasaran dengan idealismenya ini Mas. Mas, siapa saja sih sosok yang sangat berpengaruh dan membentuk seorang Mas Ananda seperti sekarang ini menurut Mas gitu loh? Banyak sih. Ya sejak orang tua. Saya bisa bilang sebenarnya semua orang yang saya kenal ya. Betul. Walaupun tentu saya pernah punya idola-idola gitu. Kalau musikus ya ada musikus klasik seperti Leonard Bernstein misalnya gitu. Ada musikus pop seperti Freddie Mercury, David Bowie. Bukan pop, deng, rock sebenarnya. Kalau musik pop ya ada beberapa sih. Kalau sekarang Lady Gaga, saya sangat mengidolakan Lady Gaga. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa belajar dari semua orang yang kita temuin ya. Betul. Oke. Tentang gini Mas, Mas banyak orang bilang kita balik lagi tentang seniman idealis ya, karena itu kan normalnya nih banyak orang bilang kan jenis seniman idealis itu kan nggak bisa hidup Mas, ya kan? Gitu. Mau ngapain sih jadi seniman? Aduh nanti nggak bisa hidup. Cara pandang yang seperti itu sebetulnya benar nggak sih Mas? Kalau jadi seniman idealis nggak bisa hidup, tapi kalau lihat Mas Ananda sangat bisa hidup bahkan keliling dunia. Cerita dong Mas, biar ketika ada adik-adik yang punya pemikiran ke sana, mereka jadi cara pandangnya terinspirasi menjadi diri mereka sendiri. Silakan Mas. Saya juga heran ya, sejak saya kecil bahkan sampai sekarang ya, itu ada anggapan bahwa seniman itu keren kalau seniman itu miskin. Betul. Di Indonesia ya. Dan itu nggak saya dapatkan sejak saya kuliah. Jadi saya waktu setelah saya lulus SMA kan saya kuliah ke Belanda. Nah, cara berpikirnya tuh beda banget di sana. Bahkan orang tua saya juga waktu saya kuliah musik mereka bilang, tapi kamu hati-hati loh gitu. Seniman tuh pertanyaannya udah bukan makan apa, tapi apa makan. Gitu loh. Nah itu waktu itu karena saya masih terlalu muda ya, saya nggak begitu peduli sebenarnya soal hal itu. Tapi waktu saya kuliah saya dibilangin bahwa seniman itu harusnya nggak miskin. Kalau miskin itu dia salah cara memanage karirnya, salah, dan kemiskinan itu memang antara lain ketidakmampuan untuk berbuat sesuatu. Jadi ya gitu. Tapi
kalau kita diterima oleh masyarakat, belum tentu kita melacurkan produk kita gitu. Itu juga satu anggapan di sini bahwa kita tuh untuk bisa kaya itu harus melacurkan seni kita, sehingga harus direndahkan, harus dibikin murahan segala macam. Itu nggak benar ya. Dan sekarang yang paling penting itu adalah ya tahun-tahun terakhir ini sebetulnya teknologi itu udah sangat-sangat maju sampai harusnya nggak ada lagi alasan untuk seniman tuh untuk menjadi kekurangan ya, bisa dibilang. Dengan adanya social media untuk memperkenalkan, mensosialisasi hasil karya kita. Terus apalagi sekarang saya juga udah bekerja dengan misalnya NFT, yaitu non-fungible tokens, di mana hasil karya seni itu dihargai ya dengan kemajuannya cryptocurrency segala macam. Terus kemudian juga kita harus bisa mendelegasikan segala hal yang kita nggak bisa. Misalnya kita tuh mungkin nggak terlalu canggih dalam memanage uang kita atau karir kita ya. Itu kita harus bekerja dengan producers, kita harus bekerja dengan promoters untuk marketing, karena mungkin seniman tuh kalau mesti mikir marketing, harus bikin karya segala macam, itunya terpecah-pecah. Dan seperti apalagi saya sebagai seorang dengan pengidap Asperger syndrome yang terlalu fokus ke satu hal ya, itu ya saya tahu saya harus ngerjain ini, tapi saya nggak bisa ngerjain itu. Kita harus bisa mendelegasikan ke orang dan harus ngerti itu orang siapa. Jadi ke broker atau investor ya harus yang jelas. Ke manajer harus yang jelas gitu, yang mereka tahu, yang mereka punya expertise-nya, jangan sembarangan orang. Itulah jadi sebetulnya tuh kuncinya adalah mendelegasikan ke orang-orang, bagaimana meng-hire, mempekerjakan orang-orang, dan ya itu jadi memang seorang seniman tuh membentuk suatu semacam ekosistem ya dalam lapangan kerjanya. Oke. Jadi ternyata Mas Ananda, kalau saya simak di sini, mau menjadi seorang seniman pun ya sama aja dengan profesi yang lain ya. Menurut saya kesimpulannya. Jadi seniman itu nggak akan pernah bisa kerja sendiri. Sama seperti halnya saya as motivator atau yang lain sebagai seorang selebriti atau apapun profesi mereka seperti artis kayak Lady Gaga, mereka pun harus punya bekerja sama dengan siapa yang bagian marketing dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Benar. Dan itu memang kalau kita masih muda itu kita punya kita milih orang yang salah segala macam gitu. Makanya kita harus belajar itu sejak kita mulai kuliah ya. Dan itu yang harus diajarkan di fakultas-fakultas seni di Indonesia. Bagaimana bekerja dalam teamwork, bagaimana untuk supaya nggak menjadi seorang individualis, di mana mikirnya hanya saya, dan jangan mikir bahwa tim itu untuk melayani saya, tapi bahwa justru saya tuh melayani tim, dan kemudian yang lebih luas lagi, kita tuh harus melayani masyarakat. That's it. Mas, saya jadi tertarik ke situ deh. Artinya gini, itu sepertinya dampak atau manfaat yang Mas pelajarin saat kuliah dulu tentang career management, ya kan? Bahwa salah satunya Mas ketika Mas memutuskan menjadi A, gitu, Mas berarti bekerja sama dengan XYZ untuk melakukan sesuatu yang berdampak buat orang lain. Mas, mumpung sekarang kita bicara itu, boleh bicara sedikit ya gini. Apa sih poin-poin yang harus disadarin oleh yang khususnya yang sedang membangun karir menjadi seniman gitu ya. Langkah-langkah khususnya pada saat kuliah ataupun sekarang, kalaupun kan nggak ada kata terlambat ya Mas, kita kan harus bukan hanya hidup loh, harus berdampak. Pengertian hidup itu kan bukan uang, ya kan? Pengertian hidup itu kan kita berdampak, dari situ kita pasti hukumnya dapat uang. Mas, please tipsnya Mas sekarang Mas, monggo. Sebetulnya yaitu kuncinya adalah kolaborasi, bukan hanya kreatif sebagai seorang seniman, tapi juga kolaborasi dan komunikasi.
Yang saya pelajarin waktu saya kuliah itu tahun 90-an. Itu udah berbeda banget dengan sekarang, di mana zaman dulu marketing tuh nggak ada urusan social media. Yes. Marketing tahun 90-an sama marketing sekarang udah beda banget. Terus kemudian urusan manage uang misalnya, itu sekarang udah sekarang ada software di mana kita bisa invest atau trading saham segala macam, SmartX misalnya. Itu saya juga pakai itu. Social media itu kita pakai dan kita sendiri harus ngerti social media. Seorang seniman sekarang itu harus ngerti social media, bahwa social media itu bukan hanya tempat curhat segala macam, tempat nyinyir. Itu adalah bagian dari profesi kita, Instagram, Twitter segala macam. Nah, masalahnya sekarang kita mungkin nggak ahli dalam bidang kontennya. Itu kita serahkan ke content manager. Gitu. Terus kemudian sekarang yang paling penting itu adalah itu, bahwa semua karya seni sekarang bisa dihargain dengan itu NFT, non-fungible token. Dan ya itu, jadi dunia itu berubah terus bukan hanya tiap tahun tapi tiap bulan ya kadang-kadang ya. Ya itu cryptocurrency gitu tuh, seorang seniman tuh sekarang udah harus ngerti soal cryptocurrency ya. Dan itu sekarang saya bahkan sejak pandemi pun kadang-kadang saya ngasih seminar, webinar kayak begini gitu tuh, urusan cryptocurrency, soal investment segala macam, yang sebetulnya sebelum pandemi pun saya belum masuk ke ranah itu ya. Tapi ya sekarang seniman ya harus lebih ke sana. Dan kemudian yang paling penting adalah yaitu kita udah ngerti, kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang dalam hal itu gitu loh. Tapi kitanya sendiri harus ngerti. Kita nggak bisa mendelegasikan orang dengan cara udah kamu yang ngerjain aja deh, aku nggak mau ngerti apa-apa gitu. Nggak bisa, karena itu semua saling berkaitan ya. Betul. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertama, menjadi seorang seniman khususnya atau apapun itu, kalau kita ceritanya menjadi seorang profesional ya, seniman itu kan juga harus profesional. Jadi bukan juga harus, emang harus profesional. Ya, harus buat profesional. Saya seorang amatir tuh belum bisa dibilang seniman. Seorang yang amatir atau yang bukan idealis, buat saya tuh bukan seorang seniman. Keren. Jadi istilah seniman profesional atau seniman idealis itu buat saya nggak ada. Nggak ada. Oke. Keren. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang seniman yang sebenarnya itu dijamin bisa hidup. Itu dulu. Dan pengertian hidup di sini bukan hanya materi untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana caranya kita bisa menginspirasi orang lain. Nanti saya akan cerita apa sih dampak seorang Ananda Soekarlan buat saya ya. Saya akan cerita di sini. Yang saya nggak ada hubungannya dengan Mas Ananda, artinya dunia saya dengan Mas Ananda sangat bumi dan langit. Tetapi itu dampaknya nanti yang akan saya ceritakan. Itu dijamin bisa hidup. Tetapi untuk menjamin kita bisa hidup, pertama, kita wajib tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Harus berkolaborasi, bekerja sama. Pengertian bekerja sama itu berarti punya tim, di mana tim itu pengertiannya bukan tim melayani kita loh, ya kan? Tim itu bukan pembantu rumah tangga. Tim itu adalah rekan kita dalam bekerja sama. Jadi sama-sama membesarkan. Itu. Kemudian yang berikutnya, pastikan karya kita itu benar-benar berdampak, bermanfaat. Dan yang terakhir, pastikan gitu ya bahwa karya kita itu berkualitas. Nah, sekarang Mas Ananda, dulu pada saat Mas Ananda merintis tuh jadi seorang seniman gitu ya, ada nggak sih rasa takut awal merintis? Kan saya ingat banget dulu Mas Ananda pernah cerita ya 10 tahun yang lalu. Mbak ini tahu nggak, aku dulu ketika pemerintah kita memutuskan hubungan diplomasi dengan Belanda, beasiswaku terputus dan aku cari duit tinggal berapa gulden saya lupa, sampai ngamen di kafe. Nah, ya kan teman-teman terancam drop out pulang ke Indonesia, Mas Ananda nggak mau pulang ke Indonesia dengan tangan kosong, harus bawa sesuatu. Sehingga yang ingin saya tanyakan itu, Mas itu kalau sudah ke Belanda kan udah memutuskan jadi seniman, udah nggak ada duit, gimana cara Mas membangun mindset itu? Kenapa? Sekarang kan masa pandemik ya Mas, ingin banget menggugah, membangkitkan keyakinan setiap orang apapun profesinya, apapun,
bahwa kita sangat amat bisa hidup dalam pengertian bukan hanya makan untuk diri sendiri, tetapi berdampak untuk orang lain. Silakan Mas. Yes, well itu memang nggak gampang sih. Tapi waktu saya kuliah tuh memang ya ini keuntungannya menjadi Asperger syndrome, bahwa saya itu nggak bisa apa-apa yang lain. Saya tuh nggak bisa jadi arsitek, nggak bisa jadi supir pun nggak bisa, karena saya itu nggak bisa nyupir mobil. Koordinasi motorik saya itu nggak bagus gara-gara Asperger syndrome ini. Jadi memang satu-satunya yang saya bisa tuh hanya nulis musik sama main instrumen, dan instrumen yang saya udah lama bisa main ya piano gitu. Itu keuntungannya sih punya Asperger syndrome. Tapi kalau nggak punya Asperger syndrome, harusnya sih bisa punya lebih banyak kemungkinan ya. Tentu aja. Tapi saya kira dengan lagi-lagi dengan teknologi itu sekarang apapun yang kita pilih itu harusnya udah bisa jadi harusnya kita bisa ya itu ya hidup dari itu, dan bahkan yang tadi saya bilang saya nggak bisa nyupir ya. Ini sebetulnya sekarang technically saya udah bisa punya mobil dan mengendarai mobil sendiri karena sekarang udah ada Tesla. Tapi memang Tesla belum bisa diaplikasi di Indonesia, soalnya ya orang masih sering ngasih lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hal seperti itu Teslanya bingung. Tapi kalau saya di Eropa, saya udah bisa pakai Tesla, dan ini saya emang udah lama nggak ke Spanyol karena pandemi ini. Tapi Spanyol udah mulai kemarin tuh udah dibuka, jadi saya kayaknya beberapa minggu lagi mau ke Spanyol ya. Dan saya mau ketemu anak saya, dan emang kita udah mau beli Tesla gitu loh. Jadi biar saya juga bisa nyupir di sana, jadi nggak disupirin sama anak saya terus di sana. Nah itu teknologi itu seperti itu. Jadi sekarang teknologi udah sangat-sangat maju, dan jangan berpikir bahwa teknologi itu hanya untuk bawa orang ke planet Mars. Di dunia seni itu teknologi itu sangat membantu untuk bisa mempromosikan karya kita. Jangan berpikir bahwa kalau misalnya pelukis itu ya kita hanya bisa mempromosikan dengan lukisan kita dipajang di toko gitu loh. Tapi sekarang udah semuanya di digitalize. Ya hal-hal seperti itu ya. Jadi harusnya sih sekarang orang harus jauh lebih percaya diri, harus lebih berani daripada bahkan 2-3 tahun yang lalu sebelum ada social media yang sangat bahkan sekarang ada TikTok, ada yang sekarang manajer saya udah bilang saya harus ikut TikTok. Dan saya baru daftar 2 hari lalu, dan saya belum tahu tuh TikTok tuh mesti ngapain gitu. Tapi ya itu kita harus pelajarin, dan memang kita harus nggak bisa mikir bahwa kayak misalnya saya di musik klasik ya, musik klasik itu seperti ini. Musik klasik itu harus berkembang, apalagi kita di Indonesia punya jangan lupa undang-undang kebudayaan yang terkeren sedunia, di mana undang-undang kebudayaan kita nomor 5 tahun 2017 itu adalah bukan hanya pelestarian kebudayaan, tapi juga pemajuan dan pemanfaatan kebudayaan. Di Eropa tuh nggak ada undang-undang kebudayaan seperti itu ya. Di mana musik klasik tuh ya udah gitu aja. Musiknya Beethoven sejak 200 tahun yang lalu sampai sekarang ya begitu terus, nggak diapa-apain. Kalau kita beda, makanya saya punya satu set itu Rapsodia Nusantara, di mana itu lagu-lagu daerah saya bikin jadi musik piano yang virtuosik yang bisa dimainin oleh pianis-pianis bahkan bukan pianis Indonesia. Dan kemudian mereka jadi kenal lagu-lagu daerah Indonesia lewat situ. Nah itu konsepnya sama seperti undang-undang kebudayaan, di mana satu elemen budaya itu dikembangkan dan dimajukan dan dimanfaatkan tanpa dirusak. Jadi harus ada pelestariannya juga, pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan. Nanti kita akan cerita ke situ yang membuat saya merinding dan menangis terharu. Mas, jadi teman-teman bisa kita simpulkan ya, terasa nggak sih betapa mindsetnya Mas Anandani very, very positif, very. Kenapa? Dari tadi ketika punya sindrom nggak pernah bilang, ya karena saya punya sindrom ini jadi begini. Enggak, selalu bilang gini, ya saya beruntung ya dengan adanya sindrom ini saya bisa ini. Contoh, padahal secara otak ini, Mas Ananda kan kecil ya. Kan ingat ya, ketika cerita Mas Ananda ketika di Belanda, bagaimana cara bertanya. Beliau bilang gini kan, ketika terpojok.
Saya kemampuannya hanya musik. Kalau orang bisa melamar sebagai driver, sebagai apapun, saya hanya di sini. So, gimana caranya bisa bukan hanya hidup, tetapi berkembang dari sini. Ini artinya sangat positif. Kedua, teman-teman, khusus yang memutuskan untuk menjadi seorang seniman tanpa kata idealis. Ingat kata Mas Ananda, seniman itu ya memang harusnya idealis, jadi nggak perlu ada kata idealis. Ya harusnya profesional, nggak perlu ada kata seniman profesional. So, jika Anda memutuskan menjadi seorang seniman, catat baik-baik. Nikmati setiap perubahan, bertemanlah dengan teknologi. That's it. Gitu ya. Teknologi itu justru memudahkan kehidupan kita, jangan alergi, termasuk salah satunya medsos dan lain sebagainya. So, thank you, Mas. Nah, Mas, gini deh, saya mau cerita tentang pengalaman saya menyimak Rapsodia Nusantara sebagai salah satu karyanya Mas Ananda yang sangat terkenal dan dalam mengembangkan lagu-lagu tradisional Indonesia. Yang ternyata karya ini Mas Ananda kerjakan sejak 2006 sampai sekarang. Ingat ya kata-kata Mas Ananda yang tadi, ya musik itu memang harus berdampak. Kan Mas Ananda bilang gitu. Kayaknya ini menjawab pertanyaan saya deh. Teman-teman tahu nggak? Ketika saya menyimak Rapsodia yang pertama, seriously gitu ya, padahal ini kan tergolong musik klasik. Kayaknya ini juga menjawab yang Mas Ananda tadi bilang undang-undang tahun 2017, gitu kan, tentang pengembangan salah satunya seni ini. Mau tahu nggak sih, ketika saya menyimak itu berkali-kali Rapsodia 1, cek di YouTube-nya Mas Ananda, wow, saya langsung terharu, netesin air mata, sangat termotivasi. So Mas Ananda, ini dari dampak daripada niatnya Mas Ananda. Yang ingin saya tanyakan gitu ya, Mas cerita dong Mas prosesnya. Kan gini loh, prosesnya kayak apa sih? Saya jadi terkulik dengan kata-kata Mas Ananda waktu bilang gini. Tahu nggak, ketika saya kuliah itu, saya ngeliat itu dosen saya kok lambat-lambat. Wah, saya bilang gila banget. Pantesan karyanya Rapsodia 1 itu benar-benar itu tahun 2006. Benar-benar setiap kali saya menyimak terharu, netesin air mata, bangga dan berkata. So, Mas, please tell us, gimana sih prosesnya Mas Ananda menciptakan karya yang benar-benar sampai nyes di hati? Monggo, Mas. Susah ya prosesnya diomonginnya karena beda-beda ya selalu ya. Okay. Yeah. Sebetulnya proses kreatif itu ya itulah itu susah diajarin atau susah diomongin atau kalau diomongin ya jadi kuliah ya. Yang bersemester-semester ya. Tapi sebetulnya itu ya karena kita selalu punya material dan Indonesia itu punya material yang terkaya sedunia. Indonesia itu negara budaya dengan budaya terkaya sedunia, di mana ada berapa ya 700 bahasa dan dari tiap bahasa itu melahirkan lagu-lagu tradisi, lagu-lagu folk song ya, yang gara-gara bahasa mereka berbeda itu menghasilkan melodi yang berbeda dengan aksen-aksen yang berbeda, dengan ritme yang berbeda, dengan tangan nada yang berbeda. Jadi ya itu selalu menginspirasi saya ya. Dan yang menginspirasi saya bukan hanya lagu-lagu tradisi sebagai Rapsodia Nusantara, tapi basically semua ya. Apa yang saya lihat, yang saya dengar itu sering menginspirasi saya. Apakah itu kemudian menjadi karya seni yang lagi-lagi diterima masyarakat, itu nanti dulu gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau saya terinspirasi ya udah saya tulis aja dulu musiknya, dan ya itu dengan konsekuensi ya ini mungkin saya nulis nggak buat masyarakat banyak, tapi ya saya terinspirasi gitu aja. Nah terus kemudian ya seorang seniman tuh harus belajar teknik. Kalau dalam hal saya teknik komposisi, menulis musik, dan seorang composer, kalau dalam bahasa Inggris compose itu artinya menyusun ya. Jadi kita tuh bukan mencipta, kita tuh menyusun dari bahan yang udah ada. Dan dulu sebetulnya painter, seorang pelukis tuh juga punya model kan.
biasanya seorang pelukis punya model, bahkan seorang penulis pun biasanya terinspirasi dari hal yang udah ada, tapi kemudian dia kembangkan kan. Jadi sebetulnya kita nggak boleh berpikir bahwa seniman itu seorang pencipta, tapi seorang yang terinspirasi dan dalam hal saya compose, menyusun inspirasi kita itu supaya bisa jadi satu karya baru yang punya identitas baru. Itulah. Jadi buat saya rada terlalu sombong untuk bilang bahwa seorang seniman itu adalah seorang pencipta, karena udah nggak ada lagi yang bisa diciptakan di dunia ini ya. Yang kita kerjakan adalah menyusun. Bahkan kalau kita bikin, seorang arsitek bikin rumah, itu dia menyusunnya dari baja, dari batu bata, dari semen segala macam, semua yang udah ada di dunia ini ya. Semen pun sebenarnya bahannya udah ada dari batu, dari pasir segala macam. Analognya Mas Ananda keren banget ya, keren banget. Jadi untuk menyusun sebuah lagu itu analognya dari apa yang ada, seperti halnya seorang arsitek dalam mendesain sebuah rumah yang terdiri dari berbagai material. Mas ke situ lebih dalam lagi boleh ya. Jadi artinya gini, salah satu contoh deh, pasti kan triggernya banyak. Mas ketika menciptakan lagu itu kan kata Mas ada banyak materi-materinya yang membuat Mas terinspirasi. Contohnya seperti apa sih Mas misalnya? Apakah Mas ketika melihat sebuah benda itu tiba-tiba Mas membayangkan sebuah bunyi atau gimana? Boleh tahu nggak sih Mas? Kayak apa sih? Iya, itu ternyata ada istilahnya. Mungkin ada hubungannya dengan Asperger syndrome juga, mungkin enggak ya. Istilahnya sinestesia. Jadi emang saya tuh sering melihat, bisa mendengar warna, misalnya hal seperti itu, atau mendengar sebuah barang yang nggak berbunyi, kayak misalnya ini kursi nih, itu bisa berbunyi buat saya, tapi bunyinya nggak. Nah, bunyinya tuh nggak keren. Artinya saya nggak mau bikin musik dari kursi ini. Betul. Karena nggak ada orang tertarik juga. Dan saya juga nggak tertarik dengan bunyinya. Tapi kalau soal bunyi sih bunyi. Oke. Gitu. Terus, tapi kemudian kalau dibilang terinspirasi dari apa, sebetulnya banyak dari karya sastra ya. Saya tuh lebih terinspirasi dari karya orang lain daripada misalnya keindahan alam atau hal seperti itu. Jadi Mas lebih banyak terinspirasi dari karya orang lain ya. Boleh nggak sih Mas disebut salah satu contoh karya yang menginspirasi Mas dan bisa mengkompos jadi sebuah lagu? Contohnya yang apa sih Mas? Well, antara lain itu lagu tradisi itu udah menginspirasi saya untuk jadi satu lagu yang utuh, misalnya Rapsodi Nusantara. Tapi misalnya puisi, banyak puisi yang lebih menginspirasi saya, dan itulah tugas saya sebagai seorang composer, menyusun bagaimana bunyi sebuah puisi dipadukan dengan misalnya bunyi sebuah warna. Jadi puisi ini warnanya seperti apa, dan kemudian itu saya padukan. Dan ya, tapi ini adalah satu proses kreativitas yang harusnya semua orang tuh diajarkan ya. Dan itu yang saya kira kurang diajarkan di Indonesia, karena kita tuh terlalu diajarkan hal-hal yang pasti, seperti 1 + 1 adalah 2 gitu. Memang kalau matematika sih pasti, tapi jangan anak tuh disuruh menggambar, misalnya ditanyain, kalau daun warnanya apa? Semua harus bilang hijau. Padahal enggak, daun itu belum tentu warnanya hijau. Dan kadang-kadang ada anak-anak yang lebih tertarik daun-daun yang tidak berwarna hijau. Jadi kalau dia menggambar daun nggak berwarna hijau, nggak boleh salah. Nilainya nggak boleh diturunin. Itu kita harus membuat masyarakat, terutama anak-anak ya, lebih aware, lebih terbuka mata dan telinga terhadap sekelilingnya, tanpa bilang bahwa ini itu apa, A dan B adalah betul. Ini A tuh boleh C, A boleh D, daun boleh hijau, langit boleh merah, karena kalau lagi sunset misalnya, langit tuh boleh kelabu kalau lagi mendung. Jangan kalau pelajaran menggambar, langit tuh harus biru, awan harus putih, daun harus hijau,
dan sebagainya. Keren. Gitu. Keren. Anak itu harus boleh salah, boleh menginterpretasi apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan boleh salah justru harus salah. Karena kalau dalam pelajaran seni, kita tuh justru belajar dari kesalahan. Gila, keren banget sih. Kata-kata Mas keren banget. Kalau kita nggak salah, kita nggak belajar. Yes. Wow. Gitu. Teman-teman, ini keren-keren loh. Teman-teman ini banyak. Satu hal lagi, kalau salah tuh nggak boleh dihukum. Oke. Karena kita tuh manusia. Yes. Kalau kita benar terus, nah itu kita mesti dicurigain. Kenapa dia benar terus? Oke. Gitu. Oh, wah gila Mas Ananda keren banget. Jadi keren loh. Jadi teman-teman, contoh nih di pandemi ini, saya yakin banyak ya di antara kita misalnya merasa menderita, terjerumus atau terjebak dan sebagainya. So sikapi ini dengan sesuatu yang memang harus kita benahi gitu. Jadi tidak merasa terjebak, tidak merasa terjerumus, tetapi merasa justru di sini kita bisa berkembang. Menurut saya itu perkembangan dari kalimat Mas Ananda ini, bahwa daun itu nggak harus hijau, langit itu tidak harus biru. Saya punya kata-kata nih. Siapa bilang ketika kita jatuh, merasa jatuh secara bisnis itu benar-benar jatuh? Siapa bilang? Justru kita di titik inilah kita bisa melakukan lompatan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Ananda dong. Mas, saya punya lagu lagi dari Mas Ananda, serius deh, gila. Jadi maafkan saya. Jadi kan memang sebelumnya saya juga menyimak musik Mas nih, kalau nggak salah tentang Kembang Sastra atau apa gitu ya. Nah, tetapi kemudian akhir-akhir ini saya mulai menyimak musik-musik Mas Rapsodia yang bicara tentang musik tradisional. Saya salah satu penyuka musik tradisional. Salah satunya kalau di pesawat Garuda itu kan selalu ada musik tradisional Indonesia ya. Dan ternyata ini Mas gubah dengan sangat amat cantik. Salah satunya lagi adalah O Inani Keke. Ayo ngaku siapa yang tidak kenal O Inani Keke? Sejak kecil kita pasti kenal, terutama saya SD. Uniknya nanti cari ya, saya lupa Mas Ananda ini Rapsodia berapa, O Inani Keke. Nanti langsung cari. Itu Rapsodia 8 kayaknya, Rapsodia Nusantara nomor 8. Oke, Rapsodia 8. Cari series D, habis ini langsung simak. Saya betul-betul gila, lebih terharu lagi, saya bilang gila. Bayangkan kalau kita orang-orang Indonesia bisa mengubah, mengkompos dari apa yang ada di sekitar kita, seperti halnya orang-orang Korea. Lihat deh, orang Korea bisa membanggakan budayanya. Kita rindu sebagai orang Indonesia membawa budaya kita bisa mengubah dunia. Kapan? Ya mulai dari kita. Nah, Mas, gini, butuh waktu berapa lama sih untuk menciptakan Rapsodia ini, setiap lagunya yang saya yakin bervariasi gitu ya? Itu silakan Mas. Ternyata nggak lama ya. Oh ya. Lamanya tuh karena dulu saya ya gini. Jadi setelah pandemi kan saya jadi harus tinggal di rumah ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Itu dalam 2-3 hari itu bisa kelar satu Rapsodia ternyata. Jadi sebenarnya kalau kita niatin apapun tuh bisa itu. Tapi kalau dulu tuh bisa sampai seminggu bahkan sebulan segala macam, karena saya nulis terus saya tinggal gitu, karena ya dalam sehari aja misalnya terus malam ada acara dinner segala macam. Atau terus bepergian, jadi saya tinggal gitu. Tapi kalau diniatin ternyata bisa bangun pagi sampai malam dengan break lunch, ngopi, dinner, terus besoknya lagi. Biasanya sih ini selama pandemi saya sekitar 2 hari gitu tuh udah kelar satu karya. Ya. Gila ya, ini keren banget. Nah, Mas cerita dong. Jadi gini, cerita dong Mas, apa sih yang membuat Mas ini justru terdorong untuk mengkompos Rapsodia Nusantara gitu? Sebetulnya terinspirasi dari karyanya Franz Liszt, itu komponis Hungaria. Dia bikin Hungarian Rhapsodies, dia bikin 19 nomor kalau nggak salah. Terus kemudian saya dulu mikir, sebetulnya ini kita bisa bikin Indonesian Rhapsody ya, Indonesian Rhapsodies, apalagi Indonesia
lagu-lagu daerahnya jauh lebih kaya daripada Hungaria yang negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia dan lebih homogen ya. Yang tadi saya bilang di Aceh sama di Sumatera Utara aja itu sistem ritme melodik tangan nada segala macam itu udah berbeda. Padahal itu jaraknya cuma misalnya nggak ada 1.000 kilometer gitu loh. Ya selain Indonesia tentu aja gede dan dipisah-pisah oleh laut gitu. Gamelan Bali dan gamelan Jawa itu sangat berbeda sistem tangan nadanya. Terus ada pelok, ada selendro. Itu pun di Jawa sendiri udah berbeda. Jadi saya pikir ya kalau Liszt bisa bikin 19 Hungarian Rhapsody, kita bisa paling dikit bikin 1.000 ya. Iya, gila. Gitu. Well, dengan 700 bahasa yang berbeda, dan musik itu kan sebenarnya datangnya dari bahasa. Karena kita ngomong dengan cara yang unik, bahasa kita punya keunikan, punya aksentuasi segala macam, suku kata, bagaimana konsonan dan vokal digabungkan gitu. Itu yang menghasilkan musik kan sebenarnya kan. Karena musik itu kan sebenarnya heightened speech. Pengutaraan yang bisa dibilang lebay karena terus jadi melodi gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya terus dulunya saya ngobrol dengan Pak Habibie yang tahun 2013 tuh bikin saya jadi pulang ke Indonesia sebenarnya. Artinya pulang itu lebih sering ke Indonesia karena Pak Habibie terus minta saya untuk bikin satu simfoni per tahun. Yang mengambil elemen dari satu provinsi di Indonesia. Terus dia bilang, ya ini Ananda lagi bikin Rhapsody Nusantara, ya targetnya harus 34 karena ada 34 provinsi. Gitu. Nah karena ada pandemi ini, saya jadi di rumah jadi nulis, terus sekarang udah hampir 40. Wow. Dan saya sekarang mikir ya targetnya udah bukan per provinsi lagi, tapi bisa aja satu region, satu daerah, bahkan ada kabupaten gitu. Misalnya di Papua ya, itu ada kabupaten Dogiai yang sistem melodiknya tuh dan sistem ritmenya beda dengan kabupaten di sebelahnya. Asik. Wow. Gila. Jadi memang 34 provinsi, tapi kita tuh sistem itunya, penulisan musiknya tuh ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Dan itu yang saya jadi excited karena tiap kali saya nemuin bentuk musik yang baru gitu, yang kemudian memperkaya saya, dan saya mengharapkan itu memperkaya dunia musik dunia karena terus ya musik saya dipublikasikan di seluruh dunia kan, dimainkan oleh orang-orang lain juga gitu. Wow, Mas, teman-teman sadar nggak sih? Saya yakin tidak semua teman-teman yang hadir ini adalah seorang seniman, termasuk saya. Sadar nggak sih bahwa pemikiran-pemikiran Mas Ananda ini semakin membuka cara pandang kita loh dalam memperkaya dunia kita dengan melihat apa yang ada di sekitar kita, gitu. Sebagaimana yang disampaikan sama Mas Ananda barusan. Nah, Mas Ananda ngerasa nggak sih kalau kami ini sangat bangga memiliki Mas Ananda dan menjadi sumber inspirasi anak-anak muda. Mas, non sewu, bukan hanya anak muda loh, orang tua seperti saya. Mas itu juga berdampak loh dalam kehidupan saya. Terutama pertama melihat kehambelan Mas, itu pertama. Mas itu sangat amat humble, even 10 tahun yang lalu saya mengenal Mas gitu ya. So dan gimana caranya supaya bisa menjadi inspirasi anak-anak muda di Indonesia dan mancanegara. Kalau gitu, please cerita dong Mas, menurut Mas nih, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh para seniman, dan bukan hanya para seniman ya, menurut saya, oleh kita semua, baik yang muda maupun di segala usia, agar bisa menjadi seseorang yang kita inginkan. Jadi kalau jadi seniman yang benar-benar. Teman-teman mau jadi apa, jadi seperti apa yang benar-benar, supaya apa sukses seperti Mas Ananda. Pengertian sukses tentunya ya yang kita bicarakan tadi Mas, bukan untuk diri sendiri. Monggo Mas. Pertanyaannya Aini selalu sulit ya. Jadilah diri sendiri. Mas Ananda keluaran banget. Sebetulnya ya itu, jangan berusaha menjadi orang lain. Yes.
Terus kemudian ya sebagai seorang seniman banyak sekali mitos seniman yang harus diubah di Indonesia. Antara lain bahwa seniman itu nyentrik, seniman itu individualistik. Well, individualistis bisa dibilang individualistis karena kita harus establish identitas. Tapi itu bukan berarti individualis itu bukan berarti egois. Gitu. Jadi itu. Terus seniman itu adalah bagian dari masyarakat. Yang tadi saya bilang. Seniman itu adalah satu tim, bukan satu orang. Semua kegagalan dan kesuksesan saya itu adalah hasil dari satu tim. Yang mungkin kalau dari sejak saya umur 20, sejak saya meniti karir, timnya udah berbeda orang, bahkan ada tim yang di Eropa, tim di Indonesia gitu. Tapi itu semua adalah kerjasama satu tim. Jadi itu teamwork. Terus ya saya rasa kunci bahwa seniman itu harus 3K, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif itu penting. Sebetulnya itu work hard itu belum tentu, tapi work hard belum tentu menjamin kesuksesan. Work smart, work smart. Terus kemudian saya ingat satu kata-kata dari ayah saya dulu. Waktu saya tanya, Pak, kunci kesuksesan itu apa? Dia bilang nggak ada. Kalau kunci kesuksesan nggak ada karena tiap orang beda. Tapi semua orang punya kunci kegagalan. Satu kunci kegagalan. Kunci itu adalah ingin menyenangkan semua orang. Kalau itu pasti gagal. Itu saya selalu ingat sampai sekarang. Keren. Setuju. Ore, keren. Teman-teman, saya buatkan salinya ya. Jadi pertama, kita memang hidup kita wajib sukses, karena pengertian sukses itu bukan kaya, tajir, melintir untuk bukan. Sukses ini artinya apa yang kita kerjakan berdampak untuk banyak orang, dari situ kita pasti dapat imbalannya gitu ya dari kerja keras kita. Itu yang pertama. Jadi jadilah diri sendiri, jangan pernah berusaha menjadi orang lain. Sukseslah seperti yang teman-teman inginkan. Itu pertama. 2, ingat, sumber kegagalan kita adalah berusaha menyenangkan orang lain. So, menjadi apapun teman-teman, termasuk untuk menjadi seniman, ingat, seperti Mas Ananda bilang, aku kalau menulis karya itu tujuanku, apakah karya ini akan viral atau enggak, akan disukai orang, saya nggak peduli itu. Saya pengennya apa, selama itu tidak melanggar norma-norma orang lain, norma-norma budaya. Itu yang bisa diberikan sama Mas Ananda. Mas, saya masih ada pertanyaan loh, gitu ya. Gini, Mas Ananda itu kan sangat gigih dalam membuka wawasan kita bahwa musik klasik ini milik berbagai kalangan. Saya ingat banget gitu ya, entah itu pelajaran dari mana, dulu ketika kecil tuh kalau gini, weh, kamu suka musik klasik ya, wah berarti kamu orang ini nih. Dalam hati saya gini, seolah-olah ada label-label, ya kan? Kalau musik klasik tuh berarti orang yang wow gitu. Lah terus berarti ada perbedaan dong. Nah, Mas ini termasuk orang yang sangat gigih membuka wawasan kita bahwa musik klasik milik setiap kalangan. Cerita dong Mas, apa sih yang membuat Mas itu getol banget gitu? Silakan. Well, semua kalangan enggak juga. Artinya seperti tadi saya bilang, kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Terus kita selalu mikir, misalnya kalau musik pop, pasti semua orang suka musik pop itu. Itu nggak juga, tergantung musiknya seperti apa. Saya selalu berpikir bahwa orang tuh mengagumi Freddie Mercury. Tapi ternyata kalau kita ke mana gitu, orang udah tampangnya jelek, nyanyinya teriak-teriak, nggak jelas segala macam gitu. Ada banyak orang yang nggak suka Freddie Mercury. Lady Gaga misalnya, saya selalu mikir Lady Gaga, gimana sih orang bisa nggak kagum sama Lady Gaga gitu. Bukan nggak suka sama Lady Gaga, bukan hanya orangnya tapi musiknya. Dan saya kira musik klasik lagi-lagi itu adalah mitos di Indonesia yang harus didobrak, yang harus dihilangkan dari pemikiran kita, bahwa musik klasik itu musik jadul, karena istilahnya juga salah sih, klasik ya. Klasik itu kan sesuatu yang yang udah tua ya, yang jadul dan membosankan gitu loh. Itu udah klasik gitu, udah
ya gitu dah. Udah klise gitu loh. Nah, musik klasik itu tetap ditulis oleh komponis yang masih hidup seperti saya. Dan musik klasik itu harusnya nggak perlu membosankan. Yes. Semua musik tuh bisa membosankan, tapi bukan berarti bahwa itu musik klasik ya. Ada musik ritual, misalnya musik ritual Dayak gitu tuh yang kalau kita nggak ngerti, kalau kita belum mendalamin, kita pikir ini apa sih musik diulang-ulang terus gitu. Tapi itu musik perang yang bisa bikin orang Dayak tuh jadi bersemangat untuk perang, bahkan berani mati ya. Dengan musik yang diulang-ulang seperti itu, yang buat kita itu membosankan gitu. Jadi ya itu saya kira mitosnya musik klasik bahwa itu musik jadul dan kemudian musik orang Barat. Enggak, saya itu justru udah bisa membuktikan di Eropa bahwa kita punya Indonesian classical music, musik klasik Indonesia yang berdasarkan ya itu tadi elemen-elemen yang sangat berakar dari budaya Indonesia dan kita mesti tahu budaya itu kan kesenian kolektif kan. Jadi satu suku atau satu kelompok yang punya ide tersendiri, punya konsep tersendiri tentang seni. Nah itu satu kelompok dengan kelompok lain bisa aja berbeda. Tapi lagi-lagi perbedaan itu justru yang indah. Dan perbedaan itu yang memperkaya kita, yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan dunia lebih baik ya. Bukannya justru perbedaan itu bikin kita jadi berantem karena, oh Anda berbeda, jadi Anda salah, saya yang benar. Gitu loh. Jadi basically, kalau kita bisa menghargai musik klasik seperti kita menghargai, bahkan menyukai, bahkan mencintai musik klasik seperti musik-musik lainnya, itu pasti kita akan menjadi orang yang lebih open-minded, lebih berwawasan terbuka, mentoleransi perbedaan, dan ya itu bahkan bisa bangga terhadap Indonesia bahwa kita juga punya musik klasik. Karena dulu musik pop juga bukan musik Indonesia, kan? Tapi kita udah berhasil membuat musik pop Indonesia. Bukan kita, artinya rekan-rekan saya dari musik jazz. Musik jazz juga. Dan ya sekarang tinggal musik klasik ya. Dan musik klasik itu sekarang di Indonesia terbentur dengan mitos-mitos yang ada. Yang itu harus kita hilangkan dari konsep, dari pikiran kita. Ya. Dan mungkin Mas Ananda sadar apa tidak, musik-musik klasik rasa Indonesia yang Mas Ananda gubah ini sangat mengundang kita merasa ikut bangga loh Mas. Kenapa? Karena kan dimainkan di berbagai negara loh. Thank you Mas Ananda. Thank you. Barusan minggu ini ada dosen-dosen dari universitas mana di Amerika yang main karya saya Humiliation of Drupadi. Jadi itu berdasarkan legenda Dewi Drupadi ya. Dan itu saya ingin menunjukkan bahwa nih musik gamelan tuh bisa juga dimainkan dengan piano dan kita bisa menggunakan tangan nada gamelan, menggunakan sistem pentatonis dengan instrumen yang mereka kenal, instrumen tradisi mereka. Jadi itu semacam akulturasi, semacam komunikasi lewat seni ya. Dan kemudian itu bisa membuat kita lebih komunikatif dan lebih saling mengerti. Karena kita nggak ngomong dengan kata-kata yang kemudian kita punya alasan, ya saya nggak ngerti bahasa Anda. Saya rasa kalau musik itu bahasa universal ya. Banget. Keren. Seni ya. Seni. Betul. Wow, Mas Ananda dan teman-teman ngerasa nggak sih kita udah 1 jam loh. So saya punya pertanyaan terakhir deh Mas. Serius, asik banget beneran. Bicara sama Mas Ananda ini nggak ada hentinya ya. Mas, proyeknya apa sih sekarang? Bagi cerita dong Mas. Kan kemarin tuh Mas Ananda bilang, kalau di awal Juli aman. Kalau udah tengah udah nggak aman sih, ngapain sih? Gitu. Sekarang jadi aman karena sekarang ada lockdown lagi. Sebetulnya saya sedang kerja dengan Yayasan Habitat. Yayasan Habitat itu Habitat Foundation itu sebenarnya dulu didirikan oleh Jimmy Carter, Presiden Amerika ke-39. Nah, Yayasan Habitat di Indonesia itu lagi mau membangun rumah-rumah di NTT, di Flores, yang waktu itu terkena badai. Dan sebetulnya waktu terkena badai, kebetulan saya lagi di Labuan Bajo.
untuk syuting video musik saya, yang kemudian saya nggak bisa syuting karena ada badai. Tapi di Labuan Bajo waktu itu badainya nggak terlalu parah ya. Yang parah tuh di timurnya Flores. Nah, terus jadi saya bekerja dengan mereka dan lagi-lagi yang tadi saya bilang, kita jangan mikir fundraising konser yang seperti dulu-dulu, apalagi sekarang zaman pandemi ya, di mana kita nggak bisa bikin fundraising konser dengan audience yang ratusan atau ribuan gitu. Bahkan sekarang kita mikir bagaimana caranya kita menyumbang dengan cryptocurrency. Jadi di mana karya-karya saya itu dihargain dengan NFT tadi, non-fungible tokens. Nah itu udah dilaksanakan di Eropa dan sekarang kita mau eksperimen di Indonesia. Apakah orang bisa mulai menghargai karya seni bukan dengan membelinya dengan uang tapi dengan cryptocurrency. Dan kemudian kita juga dengan jadi itu sebenarnya konser yang akan diadakan minggu ini, tapi kemudian dibatalkan karena pandemi, karena kita butuh 50 orang audience di Suhana Hall, dan ya ini jadinya kita lagi redesign, rekonstruksi gimana caranya bikin fundraising ini. Tapi dengan NFT dan dengan cryptocurrency semoga kita bisa jauh lebih banyak menghasilkan itu, dan seperti yang tadi saya bilang, teknologi itu justru blessing in disguise ya. Saya waktu tahun lalu dan tahun ini bikin syuting music video itu juga karena pandemi. Tadinya kita mau konser di Prambanan, kita mau konser di situs Majapahit di Trowulan. Terus datanglah pandemi Maret 2020, jadi kita pending. Kita pikir pandeminya bakal berapa minggu atau berapa bulan, tapi ternyata kan nggak berakhir-akhir. Akhirnya kita bikin music videos di mana nggak ada penonton sama sekali. Kita bikin aja video, kita masukin YouTube, itu dengan Dirjen Kebudayaan ya. Dan kemudian penontonnya jadi puluhan ribu. Sedangkan kalau kita tadinya bikin konser biasa, kayaknya ada maksimal 1.000 orang ya. Itu maksimal yang datang ke situ, ke situs Prambanan, situs Trowulan gitu. Dan dampaknya ya udah ke ratusan orang yang ada di situ aja gitu. Nah sekarang dunia jadi tahu soal Prambanan, soal Majapahit, dan tentu aja presentasinya harus beda ya. Karena konser online itu bukan konser offline yang di-online-in. Tapi formatnya harus beda. Ya itu. Jadi kita selalu mesti belajar, apalagi dengan teknologi ini, kita belajar selalu hal-hal yang baru tiap hari, bukan hanya tiap bulan atau tiap tahun ya. Terus itu dengan konser Yayasan Habitat itu kita juga bekerja sama dengan trading foreign exchange dengan SmartX. Itu dimana kita sekarang bisa trading saham, trading foreign exchange, trading emas segala macam dengan software, dimana kita tuh 80% pasti tradingnya menang gitu loh. Nah, jadi itu memakmurkan banyak sekali orang kan, karena walaupun terus kita bilang ya sekarang jabatan atau profesi sebagai seorang broker terancam. Ya memang banyak sekali jabatan atau profesi sekarang itu terancam karena seperti tadi saya bilang, mobil Tesla udah nggak butuh supir. Taksi sekarang udah Tesla, jadi supir taksi sekarang udah. Jadi kita emang selalu harus bisa menghadapi dunia tantangan baru, di mana kadang-kadang profesi kita udah nggak berguna lagi besok gitu. Untungnya profesi sebagai seniman itu akan terus berguna karena itu adalah sesuatu yang nggak bisa digantikan dengan bahkan dengan artificial intelligence ya. Yes. Gitu, karena our intelligence is not artificial. Kalau saya boleh sampaikan gitu. Keren, Mas. Thank you banget. Mohon satu kalimat terakhir, Mas, buat kita semua. Dalam rangka dengan profesi kita, khususnya untuk teman-teman yang seniman gitu. Gimana caranya benar-benar bisa jauh lebih hidup, Mas? Monggo, Mas. Ya, gimana caranya? Sorry, artinya gimana caranya benar-benar bisa hidup itu. Jadi maksudnya bisa berkarya di masa pandemi ini, bisa dapat rezeki itu, Mas. Monggo. Caranya banyak. Cara saya belum tentu
Betul. berhasil dengan cara orang lain. Kalau saya sih itu ya, selalu updating dengan apa yang ada. Bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan orang lain lewat handphone, lewat ini, dan jangan sampai karena kita ada physical distance, dan jangan sampai karena kita nggak kumpul dengan orang-orang lain lagi, kita jadi kehilangan kemampuan bersosialisasi, terutama mengerti orang lain. Karena kuncinya adalah itu, kita profesi kita adalah menawarkan apa yang kita punya terhadap orang lain dan mengerti orang lain. Saya rasa kesuksesan semua bisnis dan semua usaha adalah itu ya, bagaimana kita bisa menjalin teamwork dan mengerti orang lain, dan kemudian berkontribusi terhadap orang lain ya. Thank you, Mas Ananda. Thank you banget, teman-teman. Kita bicaranya bukan hanya tentang seni loh. Ternyata banyak hal-hal baru yang disampaikan sama Mas Ananda. Intinya, terbukalah pada perubahan dan teknologi, gitu ya. Karena setiap teknologi itu memudahkan kehidupan kita. Dan ingat, one day bisa jadi di luar seniman tentunya, bisa jadi ada profesi yang hilang, termasuk profesi saya dan siapapun. Tetapi tugas kita adalah mempersiapkannya dengan membuka perubahan dunia. Mas.